Hai semuanya, kali ini aku bakalan bahas alur cerita Adit Sopo Jarwo The Movie. Mungkin buat teman-teman, film ini belum pernah kalian tonton sebelumnya, jadi aku saranin kalian tonton filmnya terlebih dahulu. By the way, di movie ini kita bakalan dibawa ke sisi yang lebih dalam dari karakter Adit Sopo Jarwo, mulai dari konflik keluarga, pertemanan, dan awal pertama kali Adit Sopo Jarwo bertemu. So, jadi nggak usah basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai ketika liburan telah usai. Para murid bercerita tentang liburan mereka ke luar negeri. Semua murid maju ke depan dan bercerita tentang keseruan mereka. Tapi tidak dengan Adit, karena Adit mungkin malu. Dia belum pernah liburan ke luar negeri. Dan karena hal ini, dia jadi sasaran bully teman-temannya. Kamu belum pernah ke luar negeri ya? Nanti juga aku liburan ke Jepang. Mungkin kalau keluar kampung bisa. Setelah pulang, dia pun bertanya ke ayahnya tentang rencana liburan mereka ke Jepang. Tapi sayangnya, di sini Adit harus kecewa berat. Karena ayah Adit tiba-tiba bilang rencana liburan ke Jepang harus dibatalin. Tanpa banyak penjelasan, ayah Adit memutuskan buat mengganti liburan mereka ke Yogyakarta. Dan alasannya bukan karena ibunya lagi hamil ya, tapi karena ayah Adit baru aja di PHK dari kerjaannya. Keesokan harinya, mereka pun mulai bersiap-siap untuk pergi ke Jogja. Nah, di sini kita bisa lihat Bang Udin dengan istrinya. By the way, Bang Udin dan istrinya ini mau berangkat haji. Dan aku nemuin fakta, ternyata ya, Bang Jarwo itu adik iparnya Bang Haji Udin, cuy. Nah, mereka akhirnya berangkat ke stasiun untuk menaiki kereta dengan tujuan Yogyakarta. Di saat perjalanan, Adit mengobrol dengan ibunya. Dia ingin adiknya ketika lahir diberi nama Adelia. Tapi sayangnya, ayahnya nggak setuju. Karena dia ingin menamai anaknya dengan nama asing. Mendengar hal itu, Adit pun merasa jengkel dengan ayahnya. Nah, di tengah perjalanan, tiba-tiba bundanya Adit mengalami mual. Dia pun meminta biskuit ibu hamil untuk mengatasi mualnya. Tapi karena ayah Adit ini teledor, dia pun lupa menaruh letak biskuitnya tersebut. Beruntungnya saat itu kereta transit di stasiun Cirebon. Adit pun berinisiatif keluar dan mencari biskuit ibu hamil untuk ibunya. Beli biskuit yang ini, Bu. Ya, tapi sangat disayangkan, saat menunggu uang kembalian, dia ternyata tertinggal di stasiun Cirebon. Dia pun duduk termenung di tangga pemberhentian kereta api. Tiba-tiba seorang porter stasiun menghampiri Adit dengan rasa iba, dan dia adalah Bang Sopo. Adit pun mulai menjelaskan masalahnya. Sopo pun dengan sigap langsung membantu. Nah, ini deh gudeg Jogja, iya kan? Nah, di sini kita juga diperlihatkan kemunculan Jarwo untuk pertama kalinya. Di sini Jarwo dimunculkan saat dia diusir dari kereta karena dia jadi penumpang gelap, cuy. Nah, saat bingung gimana caranya bisa ke tempat kakak iparnya, dia tiba-tiba menemukan solusi. Dan solusinya adalah Adit. Dia pun mengambil kesempatan itu untuk mendapatkan uang dengan menawarkan bantuan kepada Adit untuk mengantarnya ke Jogja bertemu kembali dengan keluarganya. Mereka pun berangkat dengan tujuan masing-masing. Adit ingin ke Jogja untuk kembali bertemu ayah dan ibunya. Sopo ikut ke Jogja karena dia ingin bertemu dengan Sultan. Sedangkan Jarwo, dia pergi ke Jogja karena ingin mendapatkan uang dengan cara mengantarkan seorang anak yang hilang. Perjalanan mereka pun dimulai. Karena nggak memiliki uang, mereka bertiga pun menebang sebuah mobil yang sedang membawa muatan. Nah, setelah mobil yang mereka tumpangi mengalami kendala, akhirnya mereka pun berniat untuk beristirahat sebentar di rumahnya simbonya Sopo. Nah, di perjalanan si Jarwo membuat ulah, yaitu dia mencuri bebek yang tadi mereka temui. Tapi beruntungnya si Sopo ini orang baik. Dia pun murka dengan tingkah si Jarwo. Cuma satu doang juga Dosa, bos. Bos, waduh. Mereka bertiga pun akhirnya sampai di rumahnya Simbo dan menginap semalam. Scene beralih ke ayahnya Adit. Dia sedang dikritik oleh bapaknya karena sebagai orang tua dia itu sangat teledor. Nah, awalnya ayahnya Adit mau kembali ke Cirebon untuk mencari Adit, tapi nggak jadi karena istrinya sebentar lagi melahirkan. Sebagai gantinya, polisi sudah bergerak untuk mencari Adit. Scene beralih ke Adit Sopo Jarwo. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi. Di sini Jarwo punya ide untuk menaiki kereta yang sedang berhenti. Kereta sebentar lagi berjalan, tapi Adit dan Sopo tiba-tiba melihat seorang pengendara Vespa yang sedang mengalami kesulitan. Mereka pun membantunya. Suhunya mas bro. Sangat disayangkan mereka gagal menumpang kereta. Tapi meskipun begitu, Bang Jarwo nggak kehabisan akal. Dia punya ide untuk membajak truk yang melintas dengan cara ekstrim, yaitu dia dengan sengaja rebahan di tengah jalan dengan harapan truk bisa berhenti. Dan ternyata aksi si Jarwo berbuah manis. Dengan cara mengancam, Jarwo pun meminta supir agar mengantar mereka ke Jogja. Sekarang juga atau kamu berdua tak. Mereka bertiga pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan, meskipun Adit dan Sopo mengalami kesulitan di sepanjang jalan karena truk yang mereka naiki ternyata membawa seekor sapi.
Di tengah perjalanan, truk yang mereka naiki terkena razia di daerah Pemalang. Sopir truk yang tadi mendapatkan ancaman langsung memberitahu polisi kalau ada seseorang yang membajak truk mereka. Adit Sopo Jarwo langsung berlari. Untuk menghindari kejaran polisi, Jarwo pun memakai sepeda yang terparkir di jalan. Mereka bertiga akhirnya berhasil pergi dari kejaran polisi. Nah, karena jalan yang sangat suram, mereka nggak bisa mengendalikan sepedanya. Dan akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam sebuah tebing. Selesai beristirahat sebentar, mereka melanjutkan perjalanan lagi. Di jalan, mereka menemukan sebuah bus dengan tujuan Yogyakarta. Tanpa basa-basi, Jarwo langsung meminta izin kondektur untuk menumpang bus tersebut. Kondektur pun mengizinkannya. Mereka bertiga pun berhasil naik. Di sepanjang perjalanan, mereka bertiga tertidur pulas. Bus pun sampai di tempat tujuan. Tapi sangat disayangkan, mereka bukan turun di Jogja, tapi turun di sebuah objek wisata Dieng yang ada di Purbalingga. Mereka sangat kedinginan. Bukan cuman itu, di sini kondisi Adit juga nggak baik-baik aja karena terkena flu. Melihat kondisi ini, Jarwo mulai frustasi, menyalahkan keadaan dan pasrah ke Tuhan untuk membantu mereka. Tiba-tiba Sopo menghampiri Jarwo dan menyalahkan atas kondisi mereka yang selalu kesasar sepanjang jalan. Dan semua itu karena disebabkan dosa Jarwo yang terlalu banyak. Mulai dari jadi penumpang gelap kereta, nyolong bebek, ngambil sepeda orang, dan yang terakhir Sopo menuduh Jarwo seorang penjahat karena mengajak dia untuk menculik anak orang. Mereka berdua pun ribut dan menyalahkan satu sama lain. Melihat kondisi ini, Adit merasa panik dan pergi meninggalkan mereka berdua. Adit pun berlari sambil memanggil ayah dan ibunya. Dengan kondisi dia yang sedang tidak baik-baik saja, dia akhirnya jatuh ke sebuah kawah. Beruntungnya saat itu Jarwo menemukan Adit dan membantunya keluar. Mereka pun mulai melanjutkan perjalanan lagi. Di rumah, bundanya Adit terus menangis dan tiba-tiba dia mengalami kontraksi dan harus segera dibawa ke rumah sakit karena akan segera melahirkan meskipun kandungan baru berusia 7 bulan. Di sisi lain, kondisi Adit semakin memprihatinkan. Jarwo pun menggendong Adit untuk melanjutkan perjalanan. Nah, tiba-tiba mereka dikepung rombongan Vespa yang ternyata rombongan tersebut berasal dari orang yang mereka bantu saat ada di Brebes. Mereka pun akhirnya dibawa ke Jogja, tapi karena kondisi Adit memprihatinkan, mereka pun putar balik dan membawanya ke rumah sakit. Di sisi lain, ternyata bundanya Adit juga berada di rumah sakit yang sama. Tidak terasa malam pun tiba. Di sini ayahnya Adit sedang mengobrol dengan sahabatnya. Sahabatnya ini tahu kondisi temannya itu. Dia juga sempat menawarkan ayahnya Adit agar dia masuk ke perusahaan yang dia miliki. Dia tahu kalau ayahnya Adit baru saja terkena PHK. Ayahnya Adit masih ragu-ragu karena anaknya masih belum ketemu. Nah, saat ada di ruang tunggu, ayahnya Adit tiba-tiba mendengar obrolan Jarwo dengan seorang suster. Mendengar nama anaknya, ayahnya Adit langsung mengejar Jarwo dan memastikan kalau itu adalah anaknya. Jarwo pun membawanya ke ruang tempat Adit dirawat. Tapi sayangnya Adit nggak ada di situ. Yang ternyata Adit sedang berjalan-jalan melihat kondisi sekitar. Di sini Adit melihat sebuah ruangan khusus yang berisi sekumpulan bayi. Salah satunya dia melihat seorang bayi yang bernama Adelia, lengkap dengan tanggal lahir dan nama kedua orang tuanya. Di sini Adit belum sadar kalau itu adalah adiknya. Di sisi lain, ibu Adit baru saja membaik setelah proses melahirkan. Dia ingin melihat kondisi bayinya. Tanpa disangka-sangka, ternyata dia bertemu dengan Adit. Mereka bertiga pun akhirnya bisa berkumpul lagi. Di sini akhirnya ayahnya Adit jujur kalau dia baru saja di PHK. Di sisi lain, ternyata Amira sudah tahu sejak awal. Mereka pun bahagia dan berpelukan satu sama lain. Tiba-tiba Jeff datang menghampiri mereka bertiga. Dia berterima kasih karena ayahnya Adit mau bergabung dengan perusahaannya. Bukan cuma itu, mereka juga mendapatkan kabar baik. Dan kabar baiknya adalah mereka bertiga akan pergi ke Jepang karena ayah Adit mendapatkan tugas pertama untuk dinas di sana. Adit pun sangat senang. Nah, setelah pulang dari Jepang, akhirnya Adit bisa menceritakan tentang liburannya dengan bangga. Dan cerita pun selesai. Pelajaran dari movie ini adalah kita nggak boleh nyerah atas kondisi yang kita alami. Tetap berbuat baik karena apapun kebaikan yang kita lakukan akan kembali ke diri kita sendiri.